Apakah perbedaan Smart XL dengan Smart Neo Z? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab seputar dengan video berkaitan dengan Smart XL. Ya. Nah, kali ini yang mau kita bahas adalah pertanyaannya, apakah perbedaan Smart XL dengan Smart Neo Z? Gitu ya. Kalau kemarin kan Smart XL dengan Smart Neo FL. Yang sekarang kita akan bahas Smart XL dengan Smart Neo Z. Nah, perbedaannya apa dengan Smart Neo Z dan Saka 2? Kita lihat dulu video dan foto-foto berikut ini. Check it out. Nah, gimana teman-teman? Udah saksikan kan perbedaannya? Kalau dari tampilan fisik, seperti yang video tadi atau foto-foto tadi, yaitu perbedaannya ada, kembali lagi, pertama itu ada di panjang laras. Kalau di Smart XL, kita menggunakan laras 60 dengan alur 8. Di Smart Neo Z menggunakan laras 50 cm. Ini kelihatan bedanya kan? Nah, tuh. Jadi ada perbedaan 10 cm untuk di laras. Saka 2 juga sama dengan Smart Neo Z, larasnya sama aja panjangnya. Karena secara konstruksi ini sama, yang menjadi pembeda adalah di konstruksi bodi luarnya atau desain bodi luarnya antara Smart Neo Z dengan Saka 2. Kemudian perbedaan apa lagi yang mencolok sehingga kemarin ada pertanyaan gini, Om, perbedaannya kok bisa jauh banget di sisi harga ya? Smart Neo Z 7 jutaan, kemudian yang XL cuma di 5,5 jutaan gitu. Jadi kalau dihitung selisihnya bisa 1,5 juta lah kurang lebih ya, 1,5 juta sampai 1,6 juta. Nah, perbedaan itu apa yang menyebabkan harganya bisa jomplang gitu ya. Yang pertama yang harus saya katakan kembali tadi, bahwa di Smart Neo Z ini dikerjasamakan dengan PT Pindad Engineering Indonesia, sementara yang ini tidak dikerjasamakan. Ini kita bikin sendiri, artinya dalam pengawasan kita langsung, sementara yang ini dalam pengawasan dari PT Pindad Engineering Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, kalau dari sisi material tadi ini jelas lebih bisa terjaga ya kualitasnya. Artinya begini, kalau ini kan kita yang XL kita beli materialnya sama nih, itu teman-teman ya. Cuman ini tidak di litbang, jadi tidak di litbang, tidak dilakukan pengujian. Kita hanya berdasarkan pengamatan visual. Kemudian ada yang memang ada beberapa bagian yang kita kikir atau kita potong sedikit supaya kita melihat apakah di dalamnya itu terjadi kayak pengeroposan atau korosi atau enggak. Nah, itu yang kita lakukan karena kita tidak ada alat metalurginya.
Kalau di litbangnya Pindad itu sudah ada alat-alat untuk laboratoriumnya ya, untuk di logam sendiri. Nah jadi itu, ini secara quality bahan materialnya saya bisa bilang ya pasti di atas ini, karena yang ini tidak dilakukan sortir ketat, kalau yang ini sortirannya super ketat gitu. Itu yang pertama dari bahan baku. Kemudian yang kedua, proses pengerjaan dari Semar Neo Z ini menggunakan mesin 5 aksis. Jadi sementara yang ini, yang XL, ini menggunakan mesin 3 aksis. Otomatis secara kepresisian yang ini super presisi. Karena di Indonesia, teman-teman boleh cek sendiri, boleh cek, saya berani taruhan. Coba cari produsen mana senapan angin ya, lokal yang memproduksi unit chambernya atau unit produksinya menggunakan mesin 5 aksis. Saya rasa kayaknya kita satu-satunya di Indonesia. Saya nggak tahu ya kalau yang lain bisa membuktikan itu, tapi kita bisa buktikan gitu. Kemudian ini juga pengukurannya melalui pengukuran yang benar-benar presisi ya, pakai alat CMM namanya. Jadi kalau dibilang secara quality, Semar Neo Z pasti kualitinya di atas XL. Ini sortirannya super ketat, kemudian juga mesin yang digunakan juga super presisi, gitu teman-teman. Itu reason yang kedua dari sisi pengerjaan. Yang ketiga, konstruksi dan material tadi, ini dimensinya juga lebih besar, yang Semar Neo Z dibandingkan dengan Semar XL. Jadi secara bahan dia lebih banyak makan bahannya. Kemudian dari sisi yang keempat, karena Semar Neo Z ini peruntukannya bisa untuk kompetisi, maka triggernya pun mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, coba deh teman-teman simak dulu video ini, di mana perbedaan antara trigger Semar Neo Z dengan trigger XL. Nah, ini perbedaan dari trigger Saka 2 dan Semar Neo Z dengan trigger Semar XL. Yang ini adalah Semar XL, yang ini adalah Semar Neo Z dan Saka 2. Kita lihat di unit ini, teman-teman. Nah, jadi kenapa biaya itu bisa berbeda, yang Semar Neo Z lebih mahal? Karena dari komponen ini pun sudah berbeda cara kerjanya. Ini sudah mengadopsi seperti model di HW100, dan bahan material ini semuanya menggunakan bahan SKD 11. Kemudian dalam prosesnya ini tidak ada istilah 2 part, tapi ini utuh jadi satu, nggak ada sambungannya tuh teman-teman lihat. Ini dikerjakan juga dengan mesin yang super presisi, jadi otomatis biayanya juga akan ikut menjadi lebih tinggi. Sementara yang ini di Semar XL ini kita menggunakan 2 part, jadi ada housing bawah, kemudian yang ini tutupnya gitu. Dan komponen di dalam pun ini hanya 2. Kemarin sudah ya, yang di video sebelumnya sudah ada, kita kasih lihat juga gambarnya, dan ini sekarang detail perbedaannya antara Semar Neo Z dengan XL. Dua-duanya bisa disetting. Yang ini juga bisa disetting tingkat kelembutannya dengan memutar baut yang ada di bawah sini, teman-teman. Untuk yang Semar XL, di Semar Neo Z juga sama, bisa di sini. Cuman bedanya, kalau di Semar Neo Z ini sudah ada safety lock-nya. Gitu. Ini nggak bisa meletus. Ini baru meletus. Nah, kalau yang di Semar XL, dia tidak ada safety lock-nya. Begitu. Nah gitu teman-teman, jadi dari sisi triggernya aja sudah beda, baik konstruksi maupun material yang kita pakai, jadi otomatis harganya juga berbeda. Nah, Semar Neo Z dengan Saka 2 ini 11-12, makanya harganya nggak beda jauh, karena hanya beda di desain kontur luar ya. Di bagian lainnya cuma di
Picantinnya aja, modelnya berbeda sedikit. Tapi secara secara umum ya ini sama persis, nggak ada beda gitu konstruksinya. Hanya namanya yang kita bedakan. Karena ini Saka 2 bisa jadi versi generiknya di Semar Neo Z. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau perbedaan-perbedaan lainnya kenapa harganya bisa selisih jauh, ya itu tadi. Pertama dari laras, kemudian bahan material yang kita gunakan, mesin produksinya, yang satu menggunakan mesin 5 aksis super presisi, yang satu lagi menggunakan mesin 3 aksis. Kemudian material triggernya juga berbeda, yang satu pakai SKD11, yang satu lagi pakai baja Sweden. Kemudian apalagi tadi perbedaannya, oh ya, perbedaan lain juga di teknik anodizingnya. Di teknik anodizing ini, kalau yang di Semar Neo Z ini saya lupa, kalau nggak salah ada 3 atau 4 proses pewarnaannya. Sementara yang ini hanya 3 proses kalau nggak salah. Jadi ini antara 1 atau 2 proses lebih banyak dibandingkan yang XL. Jadi XL ini lebih singkat gitu, cuman 3 kali proses kalau nggak salah. Jadi secara quality ya harusnya sih bagusan ini, karena kita bayarnya juga lebih mahal untuk yang ini. Jadi gitu teman-teman. Nah untuk harga ya pertama itu tadi ya, jadi harga ada rupa sebenarnya sih. Cuma kembali lagi menyesuaikan kepada kantong teman-teman. Nah yang paling signifikan untuk mengubah cost biaya tadi adalah pertama itu tadi mesin dan lead bank dari PT Pindad Engineering Indonesia. Cuma kalau secara build quality Semar Neo Z dan Saka 2 memang pasti build quality-nya di atas XL. Plus minus ya. XL kelebihannya pertama ruang ledaknya besar, ini memang kita bikin spesifikasinya sebenarnya sih khusus untuk hunting, tapi bisa juga dipakai lomba. Teman-teman lebih jago lah, nanti mungkin ada yang mau tambahin plenum, disetting lagi OP-nya segala macam, ini pasti bisa digunakan untuk lomba. Tapi secara garis produksi kita ya, secara konsep produksi kita ini memang kita rancang khusus untuk hunting sebenarnya dengan menggunakan mimi slug. Sementara yang ini Semar Neo Z dan Saka 2 kita rancang untuk di kelas banci, bisa untuk kompetisi, bisa juga untuk berburu di level sampai medium, small to medium gitu teman-teman. Kemudian dari garansi juga berbeda, yang ini garansinya 1 tahun penuh baik servis maupun spare part, sementara yang Semar XL garansinya hanya 6 bulan saja. Gimana teman-teman, cukup jelas ya? Jadi perbedaannya itu yang membuat harganya juga beda. Yang satu harganya di 5,5 juta dan 5,7 juta untuk versi di Semar XL, regul dan non-regul. Sementara untuk di Semar Neo Z harganya 7,1 juta, dan kita akan adakan promo di bulan Ramadan ini sepanjang bulan Ramadan ya, sampai nanti detik-detik terakhir libur, harganya akan didiskon menjadi 6.750.000 ya teman-teman. Dan kita punya stok ini sudah ada ready beberapa, sekitar 15 atau 20 unit gitu sudah diredikan. Sementara yang ini harus inden. Jadi kalau di Saka dan Semar 2 dan Semar Neo Z barangnya ready, harganya jadi yang Semar Neo Z 6.750.000. Teman-teman bisa pilih cepat, nggak perlu inden. Kalau di Semar XL harus inden sekitar 2-3 minggu di batch pertama. Nanti kita akan buka lagi di batch kedua. Sementara ini sudah masuk ada beberapa antrian, kalau nggak salah kemarin ada hampir 9 atau 10 ya, saya lupa. Mungkin kayaknya nambah lagi di admin kita per hari ini gitu. Nanti kalau di close, karena kita hanya buka di 50 unit pertama, nanti di batch 2-nya setelah lebaran kita akan buka lagi penerimaan ordernya. Oke ya teman-teman, nggak ada lagi kan yang perlu ditanya. Sementara kita itu dulu ya perbedaannya dengan Semar Neo Z dan Saka 2. Balik lagi dari saya, terima kasih atas kepercayaan teman-teman dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.